Halo gamers, selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama gua Mas Lutpe. Kali ini gua mau menceritakan seluruh alur cerita di game Mobile Legend. Nah, siapa sih yang nggak tahu game Mobile Legend? Bocil aja sekarang tahu ya game Mobile Legend ini. Tapi sebelum gua lanjutkan, ada baiknya teman-teman klik tombol like dan subscribe ya guys. Karena dengan teman-teman klik tombol subscribe, gua jadi tambah semangat guys buat bikin video-video selanjutnya guys. Oke, langsung saja cekicrot. Awal dunia Mobile Legend berkisah tentang Dewa Alpha yang saat itu mempunyai dua anak, dan mereka adalah anak kembar. Nah, dua anak itu terlahir dengan kemampuan yang berbeda. Yang satu bisa mengendalikan cahaya bernama Lord of Light, dan yang satunya lagi bisa mengendalikan kegelapan bernama Lord of Abyss. Nah, singkat cerita nih ya, dari kecil sampai mereka tumbuh besar, mereka itu selalu berseteru dan memperebutkan mana yang paling kuat dan yang paling pantas menggantikan ayah mereka, yaitu sang Dewa Alpha. Seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya mencari pengikut mereka masing-masing sehingga terciptalah dua kubu di Land of Dawn, yaitu kubu Light atau cahaya dan kubu Dark atau kegelapan. Semenjak saat itu, dua kubu itu tidak pernah akur. Mereka selalu berperang untuk membuktikan siapa yang paling kuat. Nah, singkat cerita nih, Lord of Light dan Lord of Abyss bisa berdamai guys. Akan tetapi malah pengikut dari dua kubu tersebut masih perang terus-menerus. Dan pada suatu hari ada seorang kekasih yang sedang jatuh cinta. Akan tetapi sayangnya mereka terlahir dari dua kubu yang berbeda. Dan akhirnya mereka saling mencintai dengan sembunyi-sembunyi atau backstreet ya kalau zaman sekarang ini. Akhirnya pun mereka menikah dan dikaruniai anak. Dan mereka berharap suatu saat nanti anak mereka bisa menjadi seseorang yang bisa membawa kedamaian di Land of Dawn. Akhirnya mereka memberi nama anak mereka dengan nama Lunok, yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata lumen yang berarti cahaya dan nok yang berarti gelap atau kegelapan. Dengan nama itu orang tuanya berharap nanti si Lunok bisa jadi penyeimbang di antara kubu cahaya dan kubu kegelapan. Ternyata Lunok terlahir dengan bakat yang luar biasa, yaitu bisa mengendalikan kekuatan cahaya dan kekuatan kegelapan. Lunok tumbuh besar dengan melihat peperangan yang mengerikan. Peperangan tersebut menghancurkan segala sesuatu yang dia miliki, termasuk orang tuanya sendiri yang harus mati membela kubunya masing-masing. Sebenarnya Lunok belum sepenuhnya mengetahui kemampuan yang ia miliki. Akhirnya Dewa Alpha memanggilnya dan mengangkatnya sebagai anak. Mulai dari situlah kekuatan Lunok mulai terbuka, yaitu kekuatan luar biasa untuk mengendalikan kekuatan cahaya dan kekuatan kegelapan. Dengan kekuatannya Lunok pun berhasil membuat kedua kubu berhenti berperang. Dan akhirnya selama berabad-abad Land of Dawn damai dan tidak ada peperangan. Nah, mereka itu hidup di wilayahnya masing-masing ya guys ya. Karena tugas Lunok sudah selesai, sang Dewa Alpha mengistirahatkan Lunok di sebuah bola yaitu Twilight Orb. Nah, di situ kekuatan cahaya dan kekuatan kegelapan terkunci di dalamnya, supaya kekuatan itu tidak digunakan untuk saling berperang lagi di Land of Dawn. Dewa Alpha kemudian meletakkan Twilight Orb itu di sebuah gua di tengah-tengah Land of Dawn yang fungsinya sebagai penyeimbang. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, hingga akhirnya ras miniatur menggali gua itu dan menemukannya. Awalnya para miniatur hanya ingin membuat rumah, karena miniatur itu sukanya di labirin guys, kayak gua yang berkelok-kelok gitu. Tapi di situ mereka malah menemukan Twilight Orb. Tidak mereka sangka ternyata artefak itu memberikan kekuatan ketika mereka mendekatinya. Dan akhirnya para ras miniatur itu pun menggunakan kekuatannya dari Twilight Orb itu untuk memperkuat jiwa dan raga mereka, sehingga kekuatan mereka menjadi di atas rata-rata dari ras lainnya yang ada di Land of Dawn. Tapi itu hanya sebagian dari kekuatan Twilight Orb. Masih banyak kekuatan lain dari Twilight Orb yang belum terungkap. Para miniatur pun jadi sangat tertarik dan terobsesi dengan Twilight Orb itu, sehingga mereka meneliti dan bereksperimen supaya bisa mengetahui asal-usul Twilight Orb itu dan apa saja kekuatan yang dimiliki Twilight Orb itu, supaya semakin kuat dan tidak tertandingi oleh ras manapun. Untuk melindungi orb, para miniatur pun membuat semacam labirin atau ruangan yang penuh rintangan. Labirin ini didesain sangat luas dan membingungkan, jadi siapapun yang mau mengambil orb tersebut harus mengalahkan Aldos dahulu. Sebagai imbalan, Aldos diperbolehkan mengambil kekuatan dari orb tersebut, dan sebagai gantinya Aldos harus menjaganya supaya tidak dicuri orang lain. Secara turun-temurun dan dari generasi ke generasi, para miniatur pun jadi sangat diuntungkan dari kekuatan orb tersebut, karena hanya ras mereka yang bisa mengambil kekuatan dari orb itu.
Dan pada suatu hari di dekat labirin ada pekerja tambang yang sedang menambang untuk mencari emas. Tapi yang mereka temukan malah batu yang sangat berharga, yaitu batu permata jet. Kejadian itu membuat heboh masyarakat dan berita tentang penemuan batu permata jet pun menyebar luas dan mulai diketahui oleh orang-orang, dan orang-orang pun mulai berdatangan ke tempat itu untuk mencari kekayaan. Bahkan orang-orang sampai tega melakukan kejahatan untuk bisa mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Akhirnya orang-orang menjadi jahat dan tidak menjadi manusia yang manusiawi gara-gara memperebutkan harta dan tahta. Hal ini membuat marah Lord of the Light dan Lord of the Abyss, dewa tertinggi di realm Land of Dawn. Dengan semakin banyaknya penambangan batu jet di dekat labirin miniatur, membuat desa yang dulunya terpencil menjadi desa yang ramai, bahkan sampai jadi kota besar. Tempat itu dipenuhi para pedagang dari seluruh penjuru dunia. Dan ada jalur perdagangan yang menghubungkan satu kota ke kota lainnya yang disebut Jet Path atau jalur permata jet. Jadi orang tinggal mengikuti jalur itu untuk membeli atau menjual permata jet. Dan tentunya semakin dekat dengan labirin miniatur, jalur itu pun semakin meluas dan orang-orang seperti menjadi kecanduan dengan harta yang gak habis-habis. Karena sumber hartanya itu berasal dari batu permata jet yang terus-menerus digali. Seolah-olah tidak ada habis-habisnya, guys. Sayangnya hal ini juga mempengaruhi ras miniatur. Mereka yang tadinya ras paling terhormat kini jadi tergoda oleh harta yang ditawarkan oleh batu permata jet. Di dalam labirin itu tiba-tiba orb bersinar dan seorang miniatur pun mencoba memeriksanya kenapa orb itu bisa bersinar. Twilight orb itu memancarkan sinar yang menutupi labirin seperti sebuah kubah atau sebuah pelindung. Di saat yang sama, kekuatan amarah dari Lord of Light atau Lord of Abyss, anak dari Dewa Alpha pun turun. Tapi labirin itu terlindungi oleh orb tersebut. Dan di luar labirin terjadi kehancuran yang luar biasa. Semua bangunan dan jalur permata pusat perdagangan pun semuanya hancur. Bahkan tidak ada seorang pun yang selamat dari kekuatan amarah yang diturunkan oleh dewa. Sang miniatur pun menjadi kebingungan karena tiba-tiba terjadi kehancuran dan terdengar jeritan orang-orang. Tetapi tidak lama kemudian menjadi hening. Aldos yang menjaga di luar labirin pun terkena dampaknya dan dia sampai sekarat. Lalu ia mencoba meminta pertolongan kepada miniatur, tetapi miniatur yang ketakutan dan kebingungan malah lari meninggalkan Aldos yang sedang sekarat. Dan akhirnya miniatur pun berkelana sendirian. Dia merasa takut dihantui sekelilingnya yang tadinya merupakan daerah yang sangat kaya, subur dan makmur loh jinawi, kini tinggal kehancuran dan sisa puing-puing saja. Beberapa ratus kemudian miniatur masih dihantui rasa bersalah karena meninggalkan Aldos. Dia juga masih dibayang-bayangi kehancuran kotanya dan kematian seluruh ras miniatur. Ia masih selalu memikirkan untuk pulang dan kembali, tapi ada bagian dirinya yang ingin melupakan hal itu. Selama itu ternyata jalur permata jet pun sudah terkubur dan tertutup pasir sehingga susah untuk menemukan arah pulang dan tidak ada saksi hidup selain si miniatur. Jadi ia menganggap semua Twilight Orb, jalur permata jet, dan labirin miniatur itu semua hanya cerita mitos atau kisah legenda yang dibuat-buat. Suatu hari, miniatur merasa Twilight Orb itu memanggil dirinya untuk datang dan sebuah keajaiban pun terjadi. Sebuah angin badai berhembus dengan kencang dan hal itu membuat jalur permata jet yang tertutup pasir sekarang terbuka lagi dan terlihat dengan jelas. Miniatur merasa panggilan dari Twilight Orb itu semakin keras dan terdengar jelas olehnya. Ia pun memantapkan dirinya untuk mengumpulkan keberanian untuk kembali ke sana dan mengambil orb itu. Miniatur pun mengajak para hero-hero yang berada di Land of Dawn untuk bergabung dengannya dan mengambil kembali Twilight Orb yang dulunya merupakan milik ras miniatur. Dia juga berharap mengembalikan kejayaan ras miniatur dulu. Setelah melewati berbagai tantangan dan monster-monster yang bermunculan entah dari mana, miniatur pun dan teman-teman hero Land of Dawn sampai di depan gerbang labirin. Akhirnya sang miniatur pun memberanikan diri untuk membuka gerbang itu. Tapi tidak disangka dan tidak diduga ternyata ada seorang yang sudah menunggu di balik gerbang itu. Dia adalah Aldos yang dulu diminta menjaga tempat ini oleh ras miniatur. Tapi ketika saat sekarat ia malah ditinggalkan. Aldos pun tidak menyambut dengan baik kedatangan miniatur. Aldos bilang kalau tempat ini tidak menerima tamu seorang pengecut. Miniatur terkejut karena Aldos masih hidup dan Aldos pun bercerita. Berkat Twilight Orb, dia mendapat kekuatan dan berhasil selamat, dan sekarang dia mempunyai kekuatan yang lebih kuat lagi. Minotaur pun mengajak Aldos untuk perbaikan dan bekerja sama lagi untuk menjaga Twilight Orb. Tapi Aldos tidak mau dan dia pun meminta kepada Minotaur dan semua hero untuk pergi meninggalkan tempat itu.
Minotaur yang sudah bertekad karena merasa terpanggil oleh orb tersebut, dia tetap teguh pada pendiriannya. Ia tidak mau pergi dan menginginkan orb itu kembali ke tangannya. Kabar tentang jalur permata perdagangan dan ditemukannya labirin Minotaur dan kekuatan Twilight Orb itu langsung menyebar dengan cepat. Dan hal ini mengundang semua orang di seluruh dunia untuk datang dan mencoba mengambil Twilight Orb itu. Termasuk para hero yang merasakan kekuatannya. Seperti Harley, dia merasa kalau Twilight Orb itu cuma mitos. Jadi dia mencoba ke sana dan mendapatkan orb itu, ditemani oleh dengan kakak angkatnya yaitu Leslie. Lalu Vexana, dia bisa merasakan kekuatan orb tersebut dan dia mulai tergoda dengan kekuatan orb itu. Menurutnya jika dia bisa memiliki kekuatan orb itu, dia akan dengan mudahnya membuka gerbang ke dunia arwah. Dan juga Hayabusa yang dikirimi pesan tentang kemunculannya Hanzo di labirin Minotaur. Kemudian Hayabusa dan Kagura berangkat juga ke sana. Tetapi dia tidak fokus ke Twilight Orb ya guys, dia cuma ingin bertarung melawan Hanzo. Lalu Selena juga merasakan kekuatan itu dan dia juga pergi ke labirin hanya untuk bersenang-senang dan merasakan kesenangan saat bertarung dengan semua hero-hero yang sedang memperebutkan Twilight Orb. Begitu juga dengan hero-hero lainnya, mereka semua tertarik untuk ke sana karena mereka merasakan kekuatan dari dewa dan berniat untuk menuju ke Twilight Orb. Dan akhirnya pertemuan besar pun terjadi. So jadi seperti itu ya guys, seluruh alur cerita Mobile Legends dari awal bencana sampai terjadinya game Mobile Legends ya, atau peperangan di labirin guys. Jadi gimana guys ceritanya guys? Menurut gue sih ya sangat menarik ya guys ya, dan keren banget guys. Jadi ada baiknya lah ya kalian yang suka main Mobile Legends itu tahu juga lah ya alur ceritanya guys. Dan mungkin cukup sekian ya, gue Mas Dita undur diri dan selamat beraktivitas kembali.